close your eyes. Yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Now some have died and some are alive, and others sail on the sea with their keys to the cage and the devil to pay. We lay to fiddler's grave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Faiz Muntaha dan saya mahasiswa dari Unjuraj Sibu, Lampung. Dan ini mungkin sebagai video pertama saya ya, karena kebetulan ada tugas dari dosen saya yang diharuskan mengupload video di YouTube. Jadi ini mungkin menjadi video pertama saya yang akan saya tampilkan di YouTube. Teman-teman, pernah nggak sih dengar istilah tentang gurita itu sebagai hewan atau makhluk yang bukan berasal dari bumi? Ada yang pernah dengar? Nah, sebenarnya nggak seperti itu teman. Tetap gurita itu tetap menjadi makhluk yang berasal dari bumi. Karena pengucapan kata tersebut hanya hiperbola. Karena banyaknya organ-organ tubuh yang ada di dalam gurita itu tidak ada pada makhluk bumi pada umumnya. Maka menyebabkan bahwa ada orang yang mengatakan ini sepertinya alien ini karena jumlah organ-organnya tidak normal. Nggak seperti itu ada penjelasannya dalam jurnal yang nanti akan saya kasih di sini. Nah, dalam jurnal ini bisa teman-teman cari di sini. Dalam penjelasannya, gurita itu termasuk hewan Chelapoda. Chelapoda itu adalah kumpulan-kumpulan moluska yang dimana moluska itu bertentakel seperti cumi, sotong, dan gurita tersendiri. Moluska sendiri itu adalah hewan yang dimana bertulang lunak. Jadi gurita itu termasuk dari Chelapoda, yaitu kumpulan moluska yang memiliki tentakel seperti sotong dan cumi-cumi. Selain itu, asal teman-teman tahu, gurita itu memiliki 3 jantung teman-teman. Iya, benar, gurita memiliki 3 jantung. Ada jantung utama dan ada jantung sampingannya lah, enaknya ngomong. Nah, dalam penelitian histologi atau penelitian yang gimana berfokus pada jaringan-jaringan pada hewan ataupun pada makhluk hidup dengan menggunakan mikroskop, dan juga morfologi itu penelitian yang dimana fokusnya pada organ-organ pada hewan ataupun pada makhluk hidup dengan menggunakan mikroskop juga. Nah, dalam penelitian tersebut peneliti itu menemukan bahwa jantung pada gurita itu ada 3 teman-teman, yaitu jantung utama, ada juga jantung sampingan. Nah, jantung sampingan itu ada 2. Jantung sampingan itu dinamakan branchial, sedangkan jantung yang utama itu dinamakan jantung sistemik. Nah, cara kerja jantung sistemik itu teman-teman, fungsinya itu menyalurkan darah dari gurita ke seluruh tubuhnya atau ke seluruh badannya. Sedangkan jantung branchial itu menyalurkan darah ke ingsan atau pernapasan teman-teman. Nah, jantung branchial itu ada 2. Maka itu jika disebelahkan dengan jantung utama, ada 3 jantung pada gurita. Seperti itu teman-teman. Secara histologi, jantung sistemik atau jantung utama dalam gurita itu memiliki 3 lapisan teman-teman. Yang pertama yaitu endokardium atau lapisan yang dimana bersentuhan langsung dengan darah. Jadi lapisan ini yang langsung menempel dengan darah atau sebagai kantong pertama atau lapisan pertama yang
menampung darah. Itu yang dimana endokardium. Nah, lapisan yang kedua itu dinamakan miokardium, atau lapisan yang dimana lapisan ini adalah lapisan otot teman-teman, atau otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kita analogikan sebagai balon, yang dimana balon itu diisi air yang di dalamnya itu bisa kita katakan itu sebagai darah. Balon itu sebagai endokardium. Sedangkan untuk mempuanya atau otot yang mempunyai itu tangan kita. Ketika tangan kita agak dirapatkan, maka lapisan tersebut akan tertekan sehingga menyebabkan airnya itu naik atau darahnya itu naik, dan itu mengakibatkan kepompa ke seluruh bagian tubuh teman-teman. Nah, lapisan yang paling luar sendiri itu dinamakan epikardium teman-teman. Jadi ada 3 lapisan, endokardium, miokardium, dan epikardium. Itu lapisan dari jantung sistemik dari gurita teman-teman. Fun fact dari gurita lagi teman-teman, gurita bukan hanya memiliki 3 jantung saja ya, bahkan gurita itu memiliki 9 otak teman-teman. 1 otak utama dan 8 otak lainnya itu berada di 8 tentakel dari gurita itu teman-teman. Jadi setiap tentakel memiliki 1 otak teman-teman, sehingga menyebabkan gurita itu memiliki kecerdasan yang luar biasa teman-teman. Otak utama itu mampu mengkoordinasi 8 otak lainnya untuk menyelesaikan masalah, mencari makanan, atau bahkan mencari jalan keluar ketika gurita itu dalam keadaan tersesat teman-teman. Nah, otak yang berada pada tentakel gurita itu dinamakan otak mini teman-teman. Bahkan saking cerdasnya gurita, dia bahkan mampu mengenali manusia teman-teman. Gurita sendiri mempunyai lobus optik teman-teman, yaitu bagian otak yang digunakan untuk penglihatan, sehingga dia mampu mengenali manusia. Gurita juga memiliki lobus optik pada otaknya teman-teman, yaitu bagian otak yang digunakan untuk penglihatan, sehingga dia dapat mengenali manusia dan membedakan baik dan buruk, serta dapat mengenali orang walaupun menggunakan seragam yang sama teman-teman. Saking cerdasnya dari si gurita tersebut. Bukan hanya itu teman-teman, gurita bahkan mampu menggunakan alat. Dia mampu mencari tempurung-tempurung yang tidak terpakai, itu digunakan untuk membangun sarangnya atau tempat berlindungnya. Yang bahkan dia mampu membawa ke tempat yang dimana bisa digunakan untuk kedepannya atau ke masa yang akan mendatang. Oke, bukan hanya itu teman-teman, bahkan dijuluki sebagai ahli kamuflase. Kenapa seperti itu? Karena gurita memiliki sel yang dinamakan kromatofor, atau sel yang dapat merubah warna kulit, dan juga papel atau struktur yang dapat merubah tekstur dari kulit gurita tersebut. Bahkan ada jenis gurita mimik atau Domotopus mimicus, itu bahkan mampu meniru hewan-hewan yang sangat berbahaya teman-teman, seperti lionfish, ikan beracun, dan juga ular laut teman-teman. Sangat keren kan? Bahkan kita pun tidak sebanyak itu teman-teman, otaknya, jantungnya, ataupun kita tidak memiliki ahli kamuflase atau kekuatan untuk kamuflase. Jadi wajar saja banyak yang beranggapan bahwa gurita itu bukan makhluk yang berasal dari bumi atau alien, karena gurita memiliki 3 jantung, lalu 9 otak. Itu yang menyebabkan orang-orang beranggapan bahwa gurita itu bukan seperti makhluk pada umumnya di bumi. Tapi teman-teman, sebenarnya bukan hanya gurita, ada beberapa hewan yang memiliki jantung lebih dari 3, seperti cacing atau lintah. Itu hewan-hewan yang memiliki jantung berlebih atau organ-organ yang tidak umum pada makhluk hidup di bumi. Mungkin cukup sampai sini untuk pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.